إذا أحسنتم العلم فالأمة الآن في بداية في جوانب ثم تقع نهايات عجيبات يقولون من لم يجاهد في البدايات لم يشاهد في النهايات ومن لم نكن له بداية محركة لم نكن له نهاية مشركة. Kemudian juga setelahnya lagi pun juga masih banyak dari apa yang disebutkan di sini. Ini adalah nasihat dan petunjuk yang beliau sampaikan untuk membimbing. Wahakadha disebutkan bahwasanya la budda min syaikhin tasiru bisairihi ila Allah min ahli nufusi zakiyati. Kita harus punya syekh, punya guru yang ngebimbing kita di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita dalam segala hal. Sayyidina Imam Ja'far Shadiq itu bilang, dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh wa dhalla man laysa lahu safih ya'dhiduh. Punya bimbing dia yang menuntun dia. Mau dalam bidang dakwah, berdakwah dengan arahan gurunya, berucap, berbuat, bersikap, melakukan tindakan apapun dengan arahan guru. Kalau enggak, dia bakalan tersesat. Dan otomatis kalau enggak punya guru, menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Walaupun niatnya baik, tujuannya bagus, semangatnya baik, akan tetapi kalau enggak sesuai dengan arahan guru yang bersambung sanadnya, maka dia akan tersesat. Walidzalik kita pun juga hatta di dalam dakwah diarahkan oleh guru kami Al-Habib Umar, ini boleh diucapkan, ini enggak boleh diucapkan, ini boleh disampaikan, ini enggak, ini boleh dilakukan, ini enggak, diarahkan. Sampai pemilihan kata-kata pun juga diajarkan. Sebagaimana kami dapati dari ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahad bin Jindan, beliau pun juga begitu memberikan arahan. Metode mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Sebagaimana beliau dapat dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahad bin Jindan, sebagaimana didapat terus dari ayahnya, dari guru-gurunya. Al-Habib Umar juga dapat dari guru-gurunya. Sebab ad-da'wah kama qala Jaddi Salim hadhi mihnatuna wa mihnatu abaina. Ini adalah pekerjaan kami dan pekerjaan ayah-ayah kami, leluhur kami sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan kepada para sahabat dan kepada para ahlul bait di dalam memberikan cara penyampaian. Marifku fi syai' illa wazana wa manuzi'ana syai' illa wasyana. Rifik, lemah lembut dalam segala hal, itu akan menjadi mahkota atas hal tersebut. Ketika dicabut dari segala hal akan membuat hal itu menjadi cacat. Rifik, kelembutan. Terus sampai diajarkan yasiru la tu'assiru, basyiru la tunafiru, cara penyampaian, memberikan taisir, kemudahan, jangan mempersulit, dengan kata-kata bahasa yang memperdekat, jangan membuat orang menjadi jauh dan berpecah belah. Ma tahaddatsa rajulun bima fawqa uqulin nas illa kanat alaihi fitnah aw kama qala. Tidaklah seseorang berbicara dengan sesuatu di luar dari akalnya manusia, melainkan menjadi perpecahan, disalahfahami, sehingga
khatibun nas ala qadri ugulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan porsi akal mereka. Ugulul linnasi husna, firman Allah, katakan kepada manusia husna, hal-hal yang baik. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakan kepada hambaku mengucapkan al-ahsan. Apa itu al-ahsan? Mengucapkan kata-kata ini baik. Enggak semuanya diucapkan, enggak, pilih mana yang paling baik. Nah itu yang kita pilih, al-ahsan, itu yang kita pilih. Ada rambu-rambunya dijelaskan. Nah orang yang tidak punya guru untuk ngasih tahu rambu ini, ya bagaimana? Sama kita kalau mau dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, itu harus ada izin. Sebagaimana orang mau mengemudi ada izin. Surat izin mengemudi, mau nyetir pesawat ada izin, mau nyetir kereta api ada izin, mau nyetir motor ada izin, mau nyetir angkot ada izin yang berbeda lagi, mau nyetir kendaraan pribadi ada izin yang berbeda lagi, mau nyetir bis ada izin yang berbeda lagi, mau nyetir kapal laut pun juga harus ada izinnya. Mau buka usaha, mau buka usaha toko warung ada izinnya, mau buka pabrik izinnya beda lagi, semuanya ada izin. Nabi Muhammad dakwah ada izin. Inna ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Diberikan rambu oleh Allah, tugas kamu, peran kamu syahid, mubasyir, nadhir. Syahid, mubasyir, nadhir. Sebagai saksi, rujukan. Sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, nadhir, pemberi peringatan. Da'i ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Enggak sekedar mengajak aja, biiznihi, dengan izin. Itu yang harus difahami, dengan izin. Da'i ilallah, ngajak manusia, bukan memaksa manusia, bukan menghakimi manusia, bukan memberikan label kepada manusia, enggak. Itu perannya Nabi disebutkan, dan Nabi menjalankannya sesuai dengan peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, dengan izin. Nah kita sekarang disuruh dakwah juga oleh Nabi Muhammad, ya pakai izin. Kita numpang kepada izin dakwah yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bagaimana izin bisa diberikan kalau kita nggak tahu rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang enggak. Akhirnya orang mau bikin apapun mengatasnamakan dakwah. Oh ini di dalam izin yang diberikan Rasul nggak diizinkan untuk mencaci, nggak diizinkan untuk memaki, nggak diizinkan untuk mengucapkan kata-kata kotor di dalam dakwahnya. Sehingga kalau kita telusuri di syama'il, di maulid manapun, ada gak disebutkan Rasulullah mulutnya kotor, kalau caci maki orang langsung gemetar, gitu ada? Nggak ada, tidak ada satupun. Cari di maulid Barzanji, di maulid Azab, di maulid Daibai, di maulid Simtud Durar, di maulid Dhiya'ul Lami, di maulid Syarabut Tahur, atau di maulid Syarafil Anam, atau maulid apapun juga, nggak ada. Di situ yang ada karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum bil haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatul ghufran yansahu lil insan yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhiya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badiyatan haba wa idza da'ahu miskin ajabah yaqulul haqq walau kana murra wa la yudmir lu muslimin wala dhurra man ra'a fi wajhi 'alima annahu laysa biwajhin kadzab wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayyab. Yang lihat wajah Nabi tahu ini bukan wajah pendusta, bukan wajah provokator, bukan wajah penyebar kedengkian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammaz wala ayyab, bukan pengumpat, bukan tukang gosip, bukan tukang ngomongin orang, wala ayyab, tukang nyebutin aibnya orang. Tahu aibnya orang, mau itu aibnya keluarga, aibnya tetangga, aibnya muslimin, ataupun aibnya pejabat. Kagak, kita bukan nyebutin aib, kita nyebutin fadail. Aib bukan kita sebutin, kita perbaiki tanpa menyebutnya, tanpa menyebut nama, tanpa ngegosip, tanpa mengumpat. Ada rambu-rambunya. Nah begitu juga orang ketika dia punya guru ada diarahkan apa rambu-rambunya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran memilihkan kata-kata untuk Nabi Musa ketika ngadep kepada Fir'aun. Nabi Musa tidak diundang oleh Fir'aun, dia nyamperin Fir'aun, dia datang kepada Fir'aun.
Bukan Firaun bilang, Musa nasihatin kita dong. Musa ayo ceramah di tempat saya mau dengar. Kasih tahu aja saya, ajarin saya. Enggak, dia nyelonong aja. Enggak pakai diundang. Nyelonong kepada Firaun. Tanpa Firaun memintanya. Apalagi kalau Firaun memintanya. Terus pembekalan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Ketika berdakwah kepada Firaun. Satu, kamu niat baik. Berprasangka baik. Barangkali Firaun bakal menjadi benar, bakal taubat, berharap kalau dia bakalan dapat hidayat. Tapi kalau dai-nya udah pesimis, ini nggak bakalan dapat hidayat. Yang ada dia bukan berdakwah, yang ada dia kesana untuk mencaci maki. Tapi diajarkan Allah memerintahkan Musa untuk mengabdi, dan bentuk pengabdian Musa kepada Allah Ta'ala dengan berharap Firaun dapat hidayat. Itu bentuk ibadatnya Nabi Musa, berharap Firaun dapat hidayat. Dan Nabi Musa diganjar atas harapan tersebut, atas niat tersebut. Padahal Allah Maha tahu Firaun gak bakalan beriman. Allah Ta'ala bilang kepada Musa wa Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datanglah kepada Fir'aun, dia udah melewati batas. Orang kalau udah melewati batas itu bagaimana? Kemplang aja, habisin aja, pukul saja, binasakan saja, kutuk saja, atau sampaikan kepada Firaun, kamu gak bakalan masuk surga selamanya, kamu bakalan celaka, kamu bakalan binasa, Allah murka ke kamu. Suruh bilang begitu. Ya. Datang kepada Firaun, ya Musa, Harun, datang kepada Firaun, dia udah melewati batas. Bagaimana cara ngomong terhadap orang yang udah melewati batas? Tahu kan udah melewati batas, udah kelewatan, udah keterlaluan, udah parah. Itu makna tagha. Gula lahu, katakan kepada Firaun, apa yang mau kita ucapkan? Gaulan layyina, ucapan yang lunak. Firaun yang ngaku Tuhan, Firaun tukang sembelih bayi, bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 200 bayi yang dipotong, yang dibunuh. Ada Firaun yang mempermalukan kaum wanita, menindas Bani Israel, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sekali kejadian, bukan 2 kali kejadian, bertahun-tahun. Dari Nabi Musa belum lahir sampai Nabi Musa dewasa dan menjadi nabi. Penindas, pembantai. Enggak ada yang lebih jahat dari Firaun. Gula lahu gaulan layyina, ngomong ke Firaun ucapan yang lunak, yang lembut. Kenapa? Terus berharap i'tikad baik, prasangka baik kepada Firaun. Lah enggak salah. Prasangka baik kepada tukang jeruk lah, prasangka baik kepada tukang sayur, prasangka baik kepada petani, kepada nelayan. Prasangka baik kepada Firaun bukan tempatnya. Lah Allah bilang prasangka baik kepada Firaun, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berharap barangkali mungkin dia mau sadar dan mau takut kepada Allah Ta'ala. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dalam ayat yang lain, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Samperin Firaun, dia udah melewati batas. Gullahu, katakan kepada Firaun, hal laka ila an tazakka. Lihat kata-katanya dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi cuma dibilang gulalahu gaulan layyina ya la'alhu yatadzakkar yakhsha secara umum. Tapi kali ini kata-katanya dipilihkan. Gullahu, katakan kepada dia kata-kata ini, kalimat ini dari Allah. Nah begitu juga dai. Dia berucap seperti ucapan gurunya. Gurunya berucap seperti ucapan gurunya. Gurunya berucap seperti ucapan gurunya, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dai ngomong sesuatu, maaf. Ini Nabi ngomong begitu. Nabi berucap begitu. Ini lafaz yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Kalau enggak, berarti kamu bukan lidahnya Nabi. Lidah siapa yang kamu pakai? Lidah Nabi atau lidah setan yang dipakai? Kamu nyambung lidah Nabi atau nyambung lidahnya syaitan? Dipilihkan kata-katanya. Gullahu halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dipilihkan kata-kata, hei Fir'aun, halaka ila an tazakka, apakah ada peluang barangkali kamu mau bersuci? Halaka. Ini nih kata-kata ini santun banget. Dia enggak bilang ke Fir'aun, ya Fir'aun, tazakka, tub ilallah. Enggak. Tapi ditanya, lihat bahasa, halaka, barangkali maukah engkau?
Apakah ada peluang untukmu barangkali kamu mau bersuci? Mau bersuci. Dia bilang, Fir'aun, kamu udah kafir. Kamu musuhnya Allah. Kamu bejat. Kamu di neraka. Tobat sekarang. Nggak bilang gitu. Ya Fir'aun, halaka ila anta zakka. Apakah ada peluang barangkali kamu mau bertazkiyah, mau bersuci. Terus wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya siap menjadi mentornya kamu, mendampingi kamu, nuntun kamu, membimbing kamu menuju kepada Tuhanmu. Lihat, dipilih bahasa ila rabbika untuk mendekatkan Allah kepada Fir'aun. Nabi Musa nggak bilang ahdiyaka ila rabbi, saya ajak kamu kepada Tuhanku. Tapi memilih bahasa pendekatan, saya mau ngajak kamu ya ke Tuhannya kamu, ke penciptanya kamu, yang ngasih nikmat kepada kamu. Begitu dinisbatkan ke Fir'aun, nih Tuhanmu, ayo. Fa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar kau takut kepada Allah Ta'ala. Dipilih bahasa untuk melakukan pendekatan pada Fir'aun. Untung dulu nggak ada provokator. Kalau nggak bakal dibilang, wah ini Musa anteknya Fir'aun nih, kong kali kong sama Fir'aun nih. Begitu. Apa bahasanya Musa nih? Apa Fir'auner? Tahu Fir'auner? Grupnya Fir'aun, pembela Fir'aun, penyokong Fir'aun. Musa mendukung penyembelihan bayi dan lain sebagainya. Lah, nggak begitu. Sebab da'i ilallah, wazifahnya dia ngajak, mengevakuasi, nyelamatin orang, nolongin orang. Ya wajar kalau orang yang dalam keadaan tenggelam, orang tuh kalau tenggelam tuh dia nggak sadar dengan apa yang terjadi, sehingga dia memberontak, mungkin memukul penyelamatnya, mungkin mencakar penyelamatnya, mungkin juga bisa nurut menggelemin penyelamatnya, berupaya begitu. Dia tidak sadar. Dan da'i hatinya harus luas, nggak bisa hatinya sempit. Kita mau terjun di medan dakwah, kalau hati kita sempit, ilmu kita sempit, pikiran kita sempit, maka nggak bisa kita terjun di medan dakwah. Luasin hati, lapangkan hati. Sebab yang kita samperin ini orang-orang, ya maaf, kalau Nabi Musa nyamperin orang-orang kayak Fir'aun. Kalau Nabi Musa bilang, idih, jijik, geli, amit-amit datang kepada Fir'aun, suruh dia datang aja kepada saya. Tapi enggak. Kamu mau mendekat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, samperin Fir'aun, datang ke Fir'aun. Ya Rabb, apa enggak nunggu diundang aja? Biarin dia datang aja ke saya deh. Saya Musa, Nabi, Rasul, lebih terhormat. Ini penjahat, nggak tahu berapa kali berzina, nggak tahu berapa kali bunuh orang, nggak tahu berapa kali melakukan kejahatan. Bukan nggak tahu, ketahuan berapa kali dia ngebunuh. Tapi begini, da'i ilallah yang di medan dakwah itu siap menjadikan nafsunya di bawah telapak kaki. Bagaimana mau jadi da'i ilallah kalau dia mendewakan nafsunya, mentuhankan nafsu? Bagaimana mau da'i ilallah? Da'i ilallah taruh nafsu di telapak kaki, siap nafsunya jadi keset, diinjak oleh dirinya, diinjak oleh masyarakat, diinjak oleh orang. Baru da'i ilallah. Tapi da'i ilallah mau nafsunya dijunjung, dia mengakomodir kebutuhan nafsu. Kalau dia ngomong demi maslahat nafsu, demi kepentingan nafsu. Begitu, nafsunya mau tahta, nafsunya mau harta, nafsunya mau penghormatan, dia ngomong untuk nafsu. Ya, itu bukan da'i ilallah. Da'i ilallah begitu demi ridhanya Allah Subhanahu wa taala, biarin dimaki orang, dicaci orang. Karena itu kan sampai dibilang Nabi gulil haqqa walau kana murra, ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Di Syekh Abdurrahman bilang Ad-Daibai, yaqulul haqqa walau kana murra wala yudhmiru li muslimin ghisyan wala durra, berucap yang hak walaupun itu pahit dan tidak memendam kepada muslim lain niat busuk, niat jahat, ataupun juga ingin mencelakakan orang ataupun dendam kepada orang sama sekali. Hadza da'i ilallah. Itu Nabi Muhammad. Dan Nabi didik umat seperti begitu. Yaqulul haq, ngucap yang hak bukan hok. Ya. Hak bukan hok. Da'i
nyampein berita. Dari mana kamu berita? Dari Quran? Bukan. Dari Sahih Bukhari? Bukan. Sahih Muslim? Bukan. Dari Kutubus Sitt yang mana? Bukan. Dari Riyadhus Shalihin? Bukan. Dari mana? Dari WhatsApp. Saya dapat beritanya dari WhatsApp. Saya dapat beritanya dari Facebook. Mereka aja yang Facebook nggak percaya dengan berita dari Yahoo nggak percaya dengan berita dari Twitter. Antara mereka nih meragukan. Mereka compare. Itu orang-orang kafir. Terus kita dai Allah, kita telan bulat-bulat apa aja yang disampaikan oleh medsos, begitu. Sebab tuh yang media naruh berita di media punya kepentingan sendiri untuk menyebarkan. Mereka menyebarkan sesuatu, mereka punya keuntungan di situ. Kalau berita orang hadir majelis maulid, nggak ada satupun yang berkelahi, nggak ada satupun yang kehilangan sendal, nggak bisa jadi bahan berita. Tapi orang hadir maulid, tahu rusuh bakar-bakaran, nah itu bisa jadi bahan berita, laku. Tapi orang hadir maulid, nggak ada yang bakar-bakaran, nggak ada yang berkelahi, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Begitu akur dan damai hadir maulid, nggak bisa jadi bahan berita buat mereka. Nah terus hal yang kayak begini yang mau kita percaya dan yang kita jadikan referensi untuk bahan ceramah kita, untuk bahan dakwah kita. Kita kadang tuh teman-teman, mereka buka televisi, beritanya nggak ada yang enak. Sekarang lagi buka internet, beritanya nggak ada yang enak. Buka koran, beritanya nggak ada yang enak. Akhirnya pergi ke masjid, sudahlah mau ke masjid, mau enak. Nggak tahu berita yang ada di TV, internet dibawa di khutbah Jumat. Semuanya channel tuh 20 channel TV, semuanya beritanya dibawa di khutbah Jumat. Dibawanya dalam ceramah maulid. Itu menistakan mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong begitu apa dengan arahan guru? Apa gurunya ngucap begitu? Apa Nabi Muhammad yang suruh? Bukan. Dai nggak berucap, melainkan ada arahan dari guru, ada rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Dia menyambung lidahnya Nabi, bukan menyambung lidahnya nafsu, bukan menyambung lidahnya syaitan, tapi menyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu kita tuh di awal-awal sebelum pulang ke Indonesia dinasihatin oleh Sayyidi wa Syekhi Al-Habib Umar. Beliau bilang, kamu mau dakwah, mau ceramah, kita bingung ngadepin orang Habib bagaimana. Begini, kamu mau dakwah ceramah, hadirkan seolah-olah kamu ngomong itu, hadirkan Rasulullah, seolah-olah Nabi mendengar ucapan kamu. Wassalaf wal auliya, dan guru-guru kamu mendengar ucapan kamu. Jadi kita ngomong malu, mikir, ini pantas gak saya ngomong begitu depan Rasul. Nah aslan kalau orang ngomong ngawur sembarangan, apa dia berasa ngomongannya didengar oleh Nabi? Kenapa? Dia ngomong seenaknya. Karena dia berasa Nabi nggak ada kok, jadi gue ngomong bebas. Yang diseganin nggak ada, jadi saya ngomong semaunya. Makanya dalam mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu di antara hikmah yang orang dapetin, kalimat hikmah dari leluhur nenek moyang, padahal itu adalah hikmah peninggalan dari zaman-zaman kenabian terdahulu. Ini ucapan para nabi-nabi, nasihat ujangan mereka. Apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, berbuat semaunya. Jadi orang yang ngomong semaunya memang enggak punya malu. Emang dia enggak merasa dilihat Allah, enggak merasa didengar Allah, enggak merasa sampai laporannya kepada Rasulullah, enggak merasa didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Tapi kita berapa kali disuruh bicara di hadapan Habib Umar. Kalau terjemah udah berkali-kali dah. Bicara di hadapan Habib Umar ada beberapa kali. Kita mau ngomong tuh mikir, malu kalau sampai salah ngomong, didengar oleh guru. Bagaimana kalau omongan kita didengar oleh Nabi Muhammad? Lebih malu lagi kita. Lebih malu lagi. Dai dia pikir pertanggungjawabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kami akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu beliau waktu diminta, dia datang kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, guru kami. Bilang, saya diminta untuk khutbah Jumat, beberapa masjid minta saya khutbah Jumat. Maka Habib Abdul Qadir bilang,
Habib Ali bilang, saya nggak punya kelayakan, saya nggak berani. Begitu. Bekali saya ya Habib. Bilang, ya Ali, kalau kamu mau khutbah Jumat, bayangkan, ya, bayangkan seolah-olah Nabi Muhammad hadir mendengar ucapan kamu, khutbahnya kamu, dan kamu berdiri di mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi mikir, ini omongan pantas gak diucapkan dari mimbarnya Nabi? Layak apa enggak? Atau dia termasuk orang yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW, saya lihat babi naik ke atas mimbarnya saya. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yusallim. Makanya itu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu beliau selalu bilang ketika bercerita tentang guru-gurunya, tentang salafnya, beliau bilang terus doa, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum. Ya Allah, itu mereka salaf kami, leluhur kami, guru-guru kami, kakek moyang kami, jangan sampaikan kepada mereka berita-berita dari kami yang menyakiti hati mereka, yang mempermalukan mereka di barzah mereka. Wala tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa nati minal munkarat wa sura arwahum bi amalina fi multagal arwah idza sura ahli salah bi abna'i salah. Intinya balik, mau apapun yang kita lakukan, balik kepada kalimat dhallam man laysa lahu syekh yurshiduh. Tersesat orang yang tidak punya guru yang ngebimbing dia. Ada waktu itu Al-Habib Umar sempat mengirimkan tulisan. Habib Umar ada sekali ke Pontianak waktu itu. Berapa tahun yang lalu itu Habib Umar ke Pontianak? 2007 ya, tahun 2007. Tahun 2007 lebih kurang. Itu Al-Habib Umar datang ke sini. Dan itu Habib Umar beberapa tahun yang lalu, saat di Indonesia terjadi demonstrasi, begitu ajakan untuk rusuh, revolusi dan lain sebagainya, maka Habib Umar mengirimkan surat dalam bentuk ucapan dan juga ditulis kepada Majelis Muwasalah. Majelis Muwasalah itu majelis silaturahmi antara para ulama yang dibina oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Di situ mengingatkan kepada sahabat-sahabat kami, orang yang kami kasihi, para ulama Indonesia dan juga dari Majelis Muwasalah dan lainnya. Itu beliau menghimbau jangan kita melakukan aksi-aksi dan gerakan-gerakan yang membuat negeri ini menjadi enggak aman, membuat orang jadi berpecah belah, membuat orang jadi rusuh dan menjadi penyesalan. Lihat, berkaca kepada negeri-negeri di Timur Tengah. Mereka diajak oleh orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu untuk atas nama membela keadilan, atas nama demokrasi, atas nama menuntut keadilan, atas nama ini dan itu dah, dengan segala macam pengatasnamaan, dan berakhir negeri mereka luluh lantak, rumah mereka hancur, dan keamanan sampai sekarang hidup nggak aman, ke masjid nggak aman, maulid nggak aman, majelis taklim nggak aman. Dijelaskan seperti itu. Dan jangan sampai kita menjadi seperti itu. Kalau ada orang mau berbuat seperti itu, ajakan seperti itu, ajakan ini apakah dia musyawarahkan kepada syekh arifin, dia musyawarah kepada kutub, kepada wali, kepada kaum arif billah, atau dia buat dari akal-akalannya dia? Sampai ditanya, kalau ada yang ngajak begini, kamu siapa? Begitu. Ini perintah ini kamu dapat dari mana? Atau cuma sekedar pemikiran dan kamu menyangka, berkhayal kalau solusinya dalam melakukan aksi ini dan itu? Apa kamu tanya dulu, musyawarah dulu di sini kepada para wali-wali, kepada orang-orang yang bisa dimusyawarahkan kepada mereka dari orang yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Intinya dalam gerakan kita, apalagi di masa sekarang, jangan sampai kita mudah terpancing, terbawa bahasanya sumbu pendek. Katanya kalau mau tahu kadar seseorang, aghdibhu, pancing emosinya.
Orang kalau dia terpancing, nah ini mah gampang udah di kantong kita. Nah, tapi orang yang berakal nggak mudah terpancing, nggak mudah terprovokasi. Saya terpancing sama kamu, saya punya guru, saya nggak ngikutin pancingannya kamu. Saya punya guru, saya punya syekh, saya punya pembimbing. Mau berbuat apapun, saya minta izin kepada guru saya. Orang kalau punya guru, berjalan sesuai pendapat guru, salahnya aja bagus. Salahnya bagus. Loh, kok salahnya bagus? Kalau dia salah, gurunya nggak bakal tinggal diam, pasti akan nuntun dia balikin ke jalan. Tapi orang kalau nggak punya guru, benernya aja salah. Orang kalau nggak punya guru, benernya aja salah. Kenapa? Sebab dibumbui. Yang pembisiknya bukan guru. Ada pembisiknya setan, ada pembisiknya nafsu, ada pembisiknya kepentingan. Bukan satu kepentingan, sekian banyak kepentingan. Kepentingan kelompok ini, kepentingan ormas ini, kepentingan partai ini, kepentingan calon ini, banyak yang berbisik. Bisikan-bisikan ini diblok dari dirinya, bisikan gurunya yang menyambung dengan bisikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilang, kata Habib Alil Habsyi, man mata walam yalga arifan billah kharaja min dunya wa huwa mulawwath. Yang mati belum ketemu kaum arifin billah, keluar dari dunia dalam keadaan bernoda. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan kita, Allah Ta'ala padukan kita bersama aulia wa salihin. Oh, dulu di Pontianak, Masya Allah, para aulia wa salihin, Masya Allah, banyak. Oh, insya Allah Allah Ta'ala hidupkan lagi jejak mereka di antara kita. Alhamdulillah. Dan senantiasa kalau orang nanya, kita mau merujuknya kemana? Mau baliknya kemana? Siapa yang mau kita tanyakan? Siapa yang mau kita berkiblat di zaman sekarang ini? Maka sekelam apapun zaman, tetap di situ pasti ada individu-individu tertentu yang wajahnya kalau kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menjadi rujukan dan kiblat kita. Baik yang tersembunyi ataupun yang memang ditunjukkan oleh Allah sengaja untuk menjadi hidayat dan lentera bagi alam semesta ini. Subhanallah. Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kita hidup kenal kepada Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kenal kepada guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri yang telah wafat, Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur, Syekhina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, begitu Syekhina Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah, Syekhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf, Syekhuna fulan. Alhamdulillah yang kita bersanad kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya mereka. Alhamdulillah. Dan kita bisa khidmat mengemban dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musahibul bait diberikan keberkahan, para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita diberikan keberkahan, dan dijadikan kita semua penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita berjalan di jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ridhanya Nabi penting. Kita kiblat kita kemana? Kalau ditanya kiblatnya kita kemana? Kiblat ke Ka'bah. Dulu kiblat kita bukan ke Ka'bah. Dulu kiblat kita ke Baitul Maqdis. Tapi sebenarnya kiblat kita kemana? Kiblatnya kita ridhonya Nabi. Loh, kok bisa dalilnya di dalam Al-Quran? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau ke kiblat Ka'bah. Enggak. Kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridha. Jadi ridhonya Nabi, nah itu kiblatnya kita. Kebetulan ridhonya Nabi ke Ka'bah. Nabi sukanya ke Ka'bah. Itu kiblatnya kita. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Mana kiblatnya kita? Tardaha. Nah, itu dia. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ridha Allah, ridha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai bilang, laitaka hulwun wal hayatu mariratun, laitaka tarda wal anamu ghidabu. Andaikan yang penting kamu manis, hubunganku dengan kau manis,
Mau hidup pahit masa bodoh. Yang penting kamu ridha, yang lain murka, masa bodoh. Sedunia murka, biarin. Rasul ridha, ya sudah, gampang. Ringan semuanya. Kata gulil haq, ucapan yang hak, bukan yang hok. Walau kana murra, walaupun itu pahit. Cacian hak atau batil? Batil. Kata-kata kotor, caci maki, batil. Provokasi, batil. Namimah perangai anak zina, bukan perangai Nabi Muhammad. Apalagi perangai dai Allah, bukan. Namimah batil. Kebohongan batil. Loh tapi walaupun pahit. Pahit buat siapa? Pahit buat tukang maksiat. Pahit buat siapa namanya? Buat pejabat yang saya maki. Bukan. Ucapan yang hak, walaupun itu pahit buat diri kamu. Walaupun resikonya kamu dimaki orang, diputusin orang, diboikot orang, dibully oleh orang. Ucapan yang hak walaupun itu pahit. Dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya enggak nyakitin orang. Tetapi Nabi sendiri yang menelan konsekuensi dari hak yang beliau ucapkan, diputusin orang, diboikot orang. Dari pemboikotan itu sampai kelaparan. Istrinya sakit sampai meninggal dunia setelah pemboikotan. Berapa hari setelah pemboikotan, istrinya wafat meninggal dunia. Pamannya Abu Talib wafat meninggal dunia setelah pemboikotan. Itu pahit yang ditelan oleh Rasulullah. Pahit yang ditelan oleh Nabi Muhammad. Ditaruh duri di jalanannya, dicekik dari belakang, ditaruh kotoran dan jerawan unta di kepalanya Rasulullah saat lagi bersujud. Ingin dibunuh oleh 40 suku. Diusir, dikeluarkan dari kota Mekah. Allah Ta'ala perintahkan berhijrah. Hingga bilang ke Ka'bah, innaki la ahabul bilad ilai, walaula anna qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu. Kamu negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan kaumku mengeluarkan aku dari engkau, aku enggak bakalan keluar. Begitu. Itu pahit yang ditelan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari hak yang beliau ucapkan. Bukan hak yang beliau ucapkan. Dan itu pahit yang beliau telan sallallahu alaihi wasallam. Hingga matinya jauh dari kampungnya di Madinah Al-Munawwarah, 400 km dari Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha da'wah ilallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala layakkan kita di medan dakwah. Kalau bicara layak enggak layak, ya kita enggak punya kelayakan. Kita enggak punya kelayakan. Izin aja kita numpang sama izinnya guru kita. Nabi punya izin, saya enggak punya izin. Tapi kita numpang kepada guru saya. Guru saya numpang kepada izinnya, numpang kepada gurunya numpang kepada izin guru, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul bilang kepada muridnya, ayo dakwah an Rasulillah, balighu anni. Begitu, terus sampai ke bawah, sampai bersilsilah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma nyampein dari Nabi Muhammad, mewakili Nabi Muhammad. Bukan menyampaikan kepentingan kelompok tertentu atau pesan sponsor. Enggak punya pesan sponsor. Sponsor kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan sejalan sama kita, mau itu pemerintahan, organisasi, ala kulli hal, alhamdulillah, ayo kita jalan bareng. Kita Habib Umar bilang, kita enggak ngajak ke partai, enggak ngajak ke diri kita sendiri, enggak ngajak ke calon tertentu, begitu. Dan kita tidak dalam posisi cari musuh kepada kelompok ini atau itu. Enggak, kita enggak cari musuh sama siapapun. Tapi kita mengajak siapapun. Kita mengajak semua partai, mengajak semua calon, mengajak semua kelompok hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita, apalagi kepada diri orang lain. Cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan kita berada di dalam magam balagha anillah, dalam posisi menyampaikan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau ikut, fadhal, bahtera luas. Begitu. Yang enggak sejalan, begitu, enggak harus ngikutin saya, enggak harus ngikutin kita. Enggak harus ngikutin saya, enggak harus ngikutin kita. Ada orang
Kamu kalau nggak ngikut saya nggak bakalan masuk surga. Oh enggak. Jalan menuju kepada Allah sebanyak nafas manusia. Thariqah ada banyak, metode ada banyak, silahkan. Tapi metode yang dihalalkan dalam agama, metode yang bersanad. Itu pesan kita. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala ada banyak, silahkan. Nggak lewat kita, bisa lewat yang lain. Tapi kalau hanya memonopoli jalan dakwah harus lewat saya, metode harus metode, kalau nggak bakal masuk surga. Ada iftira Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada kita, kepada asatidz yang hadir tengah-tengah kita, ormas dan tokoh yang hadir tengah-tengah kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada sahabul bait, Nawir, dan semua kita yang hadir tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dih tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna anfa'al muslimin lil muslimin, abrakal muslimin 'alal muslimin, wakhtim lana bil husna wa huwa radin anta radin 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.